Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan kemungkinan untuk memenangkan sebuah upaya hukum, yaitu banding ya. Karena untuk akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan, berapa persen sih Mas kemungkinan kalau saya mengajukan banding itu kemenangannya berapa persen, dan apakah nanti ketika saya banding itu putusannya nggak mungkin lebih rendah dari putusan di pengadilan tingkat pertama ya. Itu pertanyaannya sangat banyak. Oke, jadi gini, saya akan sedikit jelaskan mengenai banding. Jadi banding adalah upaya hukum yang ditempuh ya kepada pencari keadilan ketika di tingkat pertama itu di pengadilan tingkat pertama itu tidak puas dengan keputusannya. Tetapi untuk upaya hukum banding itu perlu diketahui, jadi ada pemeriksaan yang namanya judek fakti dan judek juris ya. Itu pernah saya pelajari semasa kuliah. Jadi untuk pengadilan tingkat pertama itu memeriksa mengenai pokok perkara, mengenai kejadian perkara, mengenai kronologi perkara, mengenai apa yang sebenarnya terjadi, mengenai materinya ya. Jadi pemeriksaannya mengenai apakah benar dalil-dalil pada pemeriksaan di para pihak, apakah benar semua dalil-dalil para pihak itu yang diajukan ke pengadilan itu apakah benar, semua yang didalilkan apakah benar, mengenai tanah yang didalilkan di sana itu adalah milik penggugat gitu ya. Jadi kalau pengadilan tingkat pertama itu seperti itu. Namun untuk pengadilan tingkat banding itu memeriksa mengenai judek juris atau penerapan hukum di pengadilan tingkat pertama apakah sudah benar atau belum ya. Jadi untuk banding itu majelis hakim memeriksa mengenai pengenaan hukumnya atau penggunaan hukumnya atau apa ya, gimana menjelaskannya, atau yuridisnya. Intinya majelis hakim itu menerapkan ya, intinya menerapkan hukumnya itu sudah betul atau enggak, tidak memeriksa pokok perkaranya lagi, karena pokok perkara itu wewenangnya ada di pengadilan tingkat pertama ya. Untuk pengadilan tingkat banding dan kasasi itu mengenai penerapan hukumnya. Jadi majelis hakim di pengadilan negeri itu sudah betul atau belum, majelis hakim di pengadilan agama itu sudah betul atau belum menerapkan hukum-hukumnya. Sebelumnya menerapkan pasal ini itu sudah betul atau belum, itu yang diterapkan di banding ya. Jadi perlu diketahui, di banding nanti nggak memeriksa apakah dalilnya benar atau enggak, tetapi memeriksa penerapan hukumnya betul atau tidak. Dan kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah nanti di banding itu menang atau enggak? Ya tergantung bagaimana hasil putusannya, bagaimana analisis putusannya, bagaimana majelis hakim itu menerapkan hukumnya, bagaimana majelis hakim itu menggunakan pasal yang mana, analisis hukumnya, menimbangnya itu seperti apa, itu perlu dikoreksi lagi dan perlu dianalisis lagi. Maka ketika seseorang itu akan mengajukan banding itu perlu yang namanya analisis terlebih dahulu, analisis putusannya terlebih dahulu, dan nanti biasanya akan memberikan analisisnya. Ini kemungkinan besar akan diterima, kemungkinan besar akan ditolak, nanti akan bisa juga melampirkan bukti-bukti baru yang lebih otentik, itu bisa seperti itu. Namun untuk memberikan kepastian berapa persen akan diterima, berapa persen akan ditolak, itu saya pikir itu sulit ya. Untuk banding berapa persen akan ditolak, berapa persen akan diterima, akan dikabulkan, itu sulit ya. Pengacara pun juga sulit akan memberikan hal tersebut, apalagi di perkara perdata. Itu pertanyaan pertama. Dan untuk pertanyaan kedua, apakah nanti putusannya bisa mengurangi dari pengadilan tingkat pertama? Kalau untuk perkara perdata itu jarang sekali ya untuk perkara banding itu mengurangi. Misalnya kalau untuk perkara perceraian ya, mengenai nafkah anak, nafkah dan lain sebagainya sudah ditentukan di pengadilan negeri, setelah itu mengajukan banding, setelah itu dikurangi nafkahnya, itu jarang sekali karena itu sudah sesuai kesepakatan.
Kalau untuk ditambah itu masih ada kemungkinan ya, ketika nafkahnya ditambah, yang diajukan di dalam memori banding itu lebih, itu masih ada kemungkinan. Kalau untuk perkara pidana biasanya tuntutan itu lebih besar daripada yang dituntutkan, itu banyak sekali ya, banyak sekali. Misalnya di pengadilan negeri sudah divonis hukuman penjaranya 5 tahun, tetapi setelah diajukan banding ternyata lebih dari 5 tahun. Itu banyak sekali, seperti halnya kasusnya Menteri Maritim ya kalau nggak salah ya, yang divonis 5 tahun di pengadilan negeri, setelah itu diajukan banding malah divonis 9 tahun. Nanti akan saya cari ya untuk hal tersebut sebagai referensi juga, saya akan buat videonya. Jadi untuk perkara pidana itu bisa lebih besar daripada tuntutan atau vonis di pengadilan negeri, itu banyak sekali. Namun untuk perkara perdata, untuk vonisnya itu mengurangi pengadilan negeri itu jarang ya. Saya apalagi untuk perkara perceraian itu jarang sekali. Jadi untuk menentukan berapa persen kemungkinan menang di banding itu ya nggak ada yang tahu, tergantung nanti apa yang mau disampaikan di memori banding, apa yang mau disampaikan di banding nanti, apa penerapan hukum yang salah yang mana, dan analisisnya. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan untuk untuk nanti mau dikabulkan atau enggak, itu pengacara tetap tidak bisa tahu, dan perlu dipikir-pikir lagi, perlu dipikir dengan matang lagi, karena biaya banding itu bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat ya, bahkan bisa 4 kali lipat daripada biaya pinjar di pengadilan tingkat pertama. Setelah itu untuk membayar pengacara itu saya yakin juga lebih banyak lagi, juga lebih mahal lagi. Maka silahkan dipikir-pikir dulu, karena untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya itu biasanya, kenapa kok saya itu untuk nafkah anaknya hanya diberi sekian persen, hanya diberi sekian, kenapa kok mengenai hal ini saya hanya diberi sekian. Itu biasanya perlu dipertimbangkan lagi ya. Untuk banding nanti dikabulkan atau enggak itu enggak ada yang tahu ya, masih 50-50 juga. Nanti harus ada analisis mengenai penerapan hukumnya, jadi perlu dipikirkan dengan matang apakah nanti akan rugi atau enggak ketika ajukan banding. Namun ketika itu mengenai perkara-perkara perdata yang banyak ya, misalnya mengenai perkara sengketa tanah atau apapun, wan prestasi, perjanjian yang nominalnya besar, itu saya yakin banding itu sangat perlu ketika misalnya putusan hakim itu tidak sesuai. Oke. Dan untuk banding itu nanti putusannya melebihi atau mengurangi, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk banding kemungkinan besar ya bisa saja nanti menggugurkan putusan yang sebelumnya. Dan itu aja saya cukup ya, karena itu tadi sudah banyak mengenai banding. Saya pikir itu cukup. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Dah.